Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada sore hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2024 saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda yang ada di rumah, tentunya dalam program kesayangan kita Ayo Mengaji. Dan tentunya acara kita pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, ada Al-Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang ada di studio ini sehat selalu dan pemirsa yang ada di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, di acara kita Ayo Mengaji pada sore hari ini kita membuka telepon interaktif bagi pemirsa yang ingin disimak cara mengajinya ya Pak Ustadz ya. Yang ingin disimak cara mengajinya, bagaimana cara mengaji yang baik, yang benar, yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau bisa ketik 66385 atau 081174333133. Ini juga bisa WhatsApp. Jadi teleponnya bisa melalui WhatsApp juga nih Pak Ustadz. Baik, tentunya pada sore hari ini kita akan membahas tema yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 8 yang akan dilantunkan. Ayat 5 ya Pak Ustadz ya, yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Muhammad Ali. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, lagi-lagi saya terkesima mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, ini ayat surah Al-Baqarah 1-5 ini kan merupakan surah dalam Al-Quran yang tentunya juga familiar di telinga kita ya Pak Ustadz ya. Saya yakin juga pemirsa yang ada di rumah juga hafal ini dengan Al-Baqarah 1-5. Tetapi Ustadz, biasanya itu masalah dari kita ini biasanya hafal. Seperti halnya surah Al-Fatihah, juga Al-Baqarah 1-5 kita hafal. Tetapi kita juga selalu melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Nah, ini saya ingin bertanya Ustadz, kira-kira apa sih kesulitan-kesulitan ketika kita membaca Al-Baqarah surah 1-5 ini Ustadz? Oh iya, baik. Baik, kita mulai daripada ayat 1 ya. Ayat 1 yang perlu kita waspadai, mat. Alif, lam, lamnya 3 alif. Mimnya boleh 1 alif. Gunnahnya, mimnya panjangnya boleh 3 alif. Ya. Jadi ini namanya mat lazim musakkal harfi, musyba'. Jadi tanda panjang yang dikasih rambu-rambu di atasnya, berbentuk bendera lah, ada istilahnya alis lah, ya, ada istilah orang lagi jembatan. Jembatan. Ini menunjukkan panjangnya menjadi 3 alif. Lam 3 alif, mim 3 alif. Ya. Kemudian seterusnya ayat 2. Di sini yang harus kita waspadai, sering kita tidak sadar ya, yaitu tentang titik 3 2 kelompok. Ada titik 3 2 ya. 2 tempat titik 3. Bagaimana cara memfungsikan titik 3 2 tempat yang berdekatan? Namanya itu adalah wakaf mu'anakah. Mu'anakah itu boleh berhenti pada salah satu, tidak boleh berhenti pada keduanya. Ya. Jadi prakteknya kalau kita berhenti pada fi, lanjut saja pada hudal lil muttaqin. Tapi jangan berhenti pada la raiba fi, la raib, kemudian berhenti pula pada fi. Tak boleh. Dia boleh berhenti pada salah satu. Contohnya zalikal kitabu la raib. Boleh. Kemudian fihi hudan lil muttaqin, atau zalikal kitabu la raiba fihi. Lanjut saja, hudan lil muttaqin. Begitu ya, 2 ayat ya. Kita teruskan. Boleh. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini agak panjang. Kadang-kadang satu nafas tidak sanggup kita. Dibagi 2. Walaupun di situ tidak ketemu tanda-tanda wakaf. Maka kita cari tanda-tanda wakaf alternatif. Seperti sebelum waw, sebelum summa, sebelum iz, sebelum izza. Kalau di sini sebelum waw. Contohnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Boleh berhenti situ. Boleh diulang ke tempat semula, boleh juga dilanjutkan. Wa yuqimunas shalah. Boleh. Boleh lanjut, boleh juga. Atau ibtida pada wa yuqimunas shalah kemudian teruskan kepada yunfikun, itu boleh, ya. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Boleh seperti itu ya. Kemudian ayat yang keempat juga agak panjang ya.
nafas kita kadang-kadang tidak mencukupi. Apalagi ada mad jaiz 2 kali. Boleh kita cari wakaf alternatif, iaitu sebelum waw. Berarti walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Boleh. Seandainya kalau kita ulang dari awal lagi, tidak sampai nafas kita kepada tanda wakaf, boleh dilanjutkan. Wa ma unzila min qablik. Kemudian teruskan. Itulah yang perlu diwaspadai dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Wow, luar biasa nih Iya. Ustaz. Alhamdulillah pada sore hari ini tentunya kita juga belajar nih, apalagi kan di ayat ini memang sangat familiar, sering juga kita baca. Takutnya nanti cara bacaannya juga salah kan. Alhamdulillah pada sore hari ini diberitahu dengan yang ahlinya. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya pemirsa, kita juga masih terus membuka layanan telepon interaktif ya Ustadz ya, bagi pemirsa yang ingin disimak cara bacaan Al-Qur'annya. Mungkin juga yang pada edisi minggu lalu juga sudah pernah telepon, kita melihat lagi progresnya seperti apa ya Ustadz ya, sangat luar biasa. Ini saya ingin bertanya lagi Ustadz, ini terkait dengan irama dan suara ini seperti apa Ustadz? Apakah ada irama khusus untuk ayat ini ataukah seperti apa Ustadz? Oh ya. Baik. Yang jelas ini awal surat. Awal surat itu kalau bisa ya lagu Bayati. Karena Bayati itu merupakan pondasi dari seluruh lagu. Ya. Pondasi dari seluruh lagu. Karena Bayati itu dimulai dari Bayati Muqaddimah, suara qaror. Jadi kalau bisa dimulai dari suara Bayati. Tapi boleh juga dengan suara Bayati jawab. Atau dari suara Bayati jawabul jawab. Bahkan boleh juga dengan lagu lain seperti lagu Nahawan, tapi mulai dari Nahawan Muqaddimah atau Ras Muqaddimah. Kerana di awal ayat itu kan merupakan titik nolnya jadi ya. Jadi mulai dari awal itu memang ada kekusukan sedikit ya. Kadang-kadang kalau kita langsung tinggi, kadang kekusukan kita itu bisa hilang gitu kan. Kita fokus kepada iramanya. Kemudian kalau ayat ini menerangkan bahawa Al-Quran itu petunjuk. Iya, tidak ada keraguan padanya. Dia oleh sebab itu ini informasi yang sangat yang sangat penting itu ya, yang harus dipedomani, yang harus dipegang. Dia oleh sebab itu agak serius sedikit. Kalau serius itu harus dengan Bayati, itu bagusnya. Barangkali itu. Wah, luar biasa nih Ustadz. Mungkin tadi ketika Ustadz melantunkan ayat suci Al-Quran, apakah itu sudah dilakukan juga itu irama-irama seperti di awal Bayati? Apalagi itu Ustadz, saya juga kurang paham untuk urutan-urutan lagu itu Ustadz. Mungkin boleh dikasih contoh Ustadz, kira-kira Bayati itu seperti apa nada iramanya, kemudian yang lain sebagainya Ustadz. Alhamdulillah. Tadi kita sudah bawakan lagu Bayati. Bayati sampai Yunfikun. Kemudian tadi kita masuk lagu Nahawan. Nahawan Muqaddimah, Nahawan Mutawasit. Kemudian masuk sedikit Nahawan Ajam ya, Nahawan Ajam. Kemudian ditutup dengan Bayati penutup. Di lagu itu boleh di selang-seling boleh. Sudah Bayati, bawakan lagu Ras boleh. Setelah Bayati langsung lagu Nahawan boleh. Sudah Bayati langsung dibawakan lagu Hijaz, itu boleh. Ya. Kemudian harus kita punya rasa itu zuk ya. Zuk sesuai. Rasa itu disesuaikan dengan arti ayat. Dia akan enak kedengarannya. Seperti orang berpuisi. Puisi itu dihayatinya maka enak kedengarannya. Apalagi Al-Quran. Kalau dihayati Al-Quran itu akan enak kita membawakan. Bahkan bisa merubah mimik wajah kita. Bisa
menangis, bisa sedih, bisa gembira, tergantung ayat yang kita baca. Itulah fungsi lagu itu ya. Sangat erat kaitannya dengan kandungan ayat yang dibaca. Kalau terkait dengan Zuk nih Ustadz, kan saya juga punya latar belakang yang teman-teman saya ini kan pinter-pinter ngaji semua nih Ustadz, pinter tilawah, anak-anak yang memang bermusabaqah di tilawatil Quran. Kadang mereka itu sering dikomentarin terkait dengan Zuk, padahal kalau kita mendengar iramanya itu sudah sangat luar biasa itu Ustadz, bagus. Berarti dalam artian kata mereka ngaji berirama tetapi belum punya Zuk. Kira-kira ada kisi-kisinya nggak Ustadz kira-kira supaya kita bisa ngaji berirama, iramanya sudah bagus, tapi kita juga punya Zuk gitu, biar bisa lebih dihayati, biar bisa tersentuh di hati gitu Ustadz. Memang yang di nomor satu kan pertama tajwid ya. Tajwidnya harus bagus. Sejak dari makharijul huruf, sifatul huruf, matnya, hukum-hukum hurufnya, kemudian waqaf ibtida', kemudian arti daripada ayat yang dibaca. Kalau kita tahu arti ayat yang dibaca, maka kita secara spontan baca ayat itu dengan irama yang cocok. Gitu. Akan datang dia irama yang cocok. Wah, ini ayatnya serius. Kita bawakan lagu Bayati. Ini ayatnya ada kabar gembira, misalnya. Ini kita bawakan lagu Ras. Jadi ciri-ciri lagu itu banyak. Kalau Ras ciri-cirinya gembira. Ya. Kalau Nahaun agak kocak dikit. Oh, agak kocak. Kalau apa? Kalau Sika itu agak sendu. Agak sendu. Agak sendu. Campur ya. Antara sedih dan gembira. Gitu ya. Istilah orang nano-nano apa? Iya. Kemudian jaharkah. Kalau jaharkah ini netral nih. Netral juga. Boleh dibawakan lagu-lagu yang tergantung mimik masing-masing ya. Baik. Ada penelpon. Iya, langsung saja kita angkat teleponnya. Baik, assalamualaikum, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Mar Sungai Penuh, Bang. Bu Marni Sungai Penuh. Baik Ibu Marni, silahkan untuk dapat ngaji. Kita surahnya Al-Baqarah 1 sampai 5 Ibu. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Memang yang selalu saya ingat ini Ibu Marni nih Ustadz. Memang konsisten setiap minggunya untuk menjadi penelepon kita pada edisi Ayo Mengaji setiap minggunya, luar biasa. Tapi jangan kemana-mana dulu Ustadz, karena nanti akan kita komen bacaannya setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayo Mengaji.
Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Ayo Mengaji pada sore hari ini. Tentunya dengan Al-Ustadz kita pada sore hari ini yang sangat ganteng sekali dan juga ilmunya juga yang sangat luar biasa. Amin. Ada Ustadz Muhammad Ali. Dan tentunya pemirsa kami juga akan terus menginformasikan bahwasanya di edisi Ayo Mengaji ini kita akan membuka telepon interaktif ya. Ada nomornya di bawah ini atau bisa hubungi pakai nomor handphone maupun pakai WhatsApp yaitu dengan nomor 08 11 74 33 133. Baik, alhamdulillah sudah ada penelpon berikutnya, langsung saja kita angkat. Baik, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Neng di Sungai Penuh. Mungkin boleh diulangi lagi namanya, kurang jelas. Meni di Sungai Penuh. Leli iya. Neni. Bu Neni ya? Di Sungai Penuh ya. Iya, dari Sungai Penuh. Baik Ibu, kami persilahkan Ibu untuk dapat membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Neni. Namun sebelum kita mengomentari ini bacaan dari Ibu Neni, kita komentar dulu dari Ibu Marni Ustaz. Takutnya kita kelupaan ini. Baik Ustaz, silahkan dengan komentarnya. Baik, kita langsung saja komentar Ibu Marni ya. Yang pertama gunnanya tambah satu ketukan lagi. Wa mimma, satu ketukan lagi. Wa mimma, di dua ketukan sekurang-kurangnya. Wa mimma, kemudian atau disebut juga satu alif ya. Boleh tiga ketukan. Fikun. Jadi rata-rata Bu Umar tadi tambahlah kapasitas dengungnya satu ketukan lagi atau satu harakat lagi ya. Kemudian sedikit lagi ada mahmus kaf yang kurang pas tadi, min qablik itu ya, cuma dua tu yang ada masukkan dikit, yang selebihnya alhamdulillah bagus dan sudah lebih baik. Luar biasa, barakallah. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Marni akan terus semangat dan juga sebagai penonton setia juga dan juga penelepon setia juga untuk terus belajar ngaji. Kalau tadi Ibu Marni, Pak Ustadz, sekarang Ibu Neni juga dari Sungai Penuh. Baik. Ya. Ini suaranya bagus, maratalnya bagus. Sedikit ada masukkan tentang huruf zai. Zai itu ada kembarannya, yaitu zal. Zai, zal. Jadi kalau zai ini bacanya agak berdesis. Kalau diistilahkan lebih kasar ya. Unzila, dia ada penekanan.
ditekan lidah dan dirapatkan giginya. Unzila, gigi dirapatkan. Tapi kalau huruf zal, gigi direnggangkan, zal. Za. Gigi direnggangkan, kemudian digalang dengan lidah. Tapi kalau huruf zai, wa ma unzila, ini gigi kita dirapatkan, kemudian ditekan lidah kita ke depan. Wa ma unzila, dia agak terasa kasar bacaannya, desisnya lebih sempurna. Itu barangkali. Yang lain alhamdulillah bagus nih. Barakallah. Barakallah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang terus baik ke depannya agar bisa terus belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Selanjutnya Ustadz, karena ayat ini sangat familiar, tapi saya yakin kebanyakan, termasuk diri saya juga, kebanyakan juga pemirsa yang mungkin ada di rumah itu tidak tahu arti dari ayatnya Ustadz. Oh, silakan. Baik, kita angkat terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik. Ya, hormati dulu. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Idrus Pemayung. Didit Pemayung ya? Idrus, Pak Idrus. Pak Idrus Pemayung. Oke. Ya, silakan Bapak Idrus untuk dapat membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah surah 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Marhamna bil Quran, Masya Allah bacaannya Pak Idrus dari Pemayung. Silahkan Ustadz untuk dapat menanggapi bacaan dari Pak Idrus tadi. Ya, alhamdulillah. Kalau minggu ke minggu nampaknya ada progresnya ya. Alhamdulillah. Lebih pede dan lebih suaranya lebih bagus. Dia bayati sudah hampir lengkap ya. Bayati mukaddimah, bayati nawa, bayati suri sampai bayati jawab. Ini bagus nih. Kemudian di sisi tajwid ya. Sedikit masukkan tentang wa yuqimunas shalah. Itu ha. Ta marbuta itu jadi ha kalau kita berwakaf. Ya, karena asalnya ta marbuta itu adalah huruf ha. Jadi ha bulat itu apabila dia titik di atas maka jadi ta marbutah. Jadi kalau kita berhenti di sana kedengaran huruf ha-nya. Shalah. Ada getaran sedikit ke dalam ya. Kemudian huruf zai. Zai sedikit lagi ketajamannya. Wa ma unzila. Jadi kalau bisa gigi kita tu agak bergetar sedikit. Unzila. Bergetar gigi kita. Saya akan seperti itu ya. Kerana kita melafazkan zai ya. Kemudian sedikit lagi di akhir. Ayat terakhir tadi. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Di situ kita lihat ada lam atau la. La tu artinya wakaf mamnu'. Mamnu' arti dilarang berhenti. Jadi kalau kita berhenti di sana, ya, terpaksa berhenti di sana, diulang lagi ke belakang. Boleh diulang dari ibtidak dari tempat yang pertama, boleh juga ibtidak agak dimundurkan sedikit atau dimajukan sedikit. Contohnya, ulaika ala hudan mir rabbihim. Kemudian boleh diulang lagi ulaika. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan umpamanya nafas kita memang tidak cukup, ya, maka illa wus'aha. Tergantung ke kemampuan masing-masing, tidak dibaratkan. Boleh dilanjutkan wa ulaika humul muflihun. Namun dalam ilmu tajwid memang maaf dalam memang ilmu tajwid memang tidak boleh berhenti di sana kecuali sangat terpaksa. Ya. Kena terlalu panjang, kena mungkin nafas kita pendek misalnya. Tapi kalau nafas Pak Idrus ni panjang ya. Panjang nafasnya. Kita lihat dari awal. Barangkali itulah masuk untuk Pak Idrus. Barakallah. Barakallah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait dengan arti dari ayat Al-Baqarah, Ustaz, kita mau jeda terlebih dahulu. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ayo Mengaji. Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan tayangan Ayo Mengaji pada sore hari ini, dan tentunya kami akan terus menyampaikan bahwa program Ayo Mengaji itu menyediakan telepon interaktif, bisa melalui nomor HP maupun nomor WhatsApp. Nah, ini bisa dipakai dua-duanya, bisa menghubungi nomor yang tertera dengan 081174333133. Wah, langsung nih Ustadz, semangat sekali memang pemirsa pada sore hari ini. Langsung saja kita angkat teleponnya. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Dari Ibu Rita di Sungai Penuh. Ibu Rita dari Sungai Penuh, luar biasa. Baik Ibu, silakan untuk dapat membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5.
Terima kasih Pak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bu Rita. Selanjutnya saya persilakan Al Ustaz untuk dapat menanggapi bacaan dari Bu Rita. Ya, kalau di sisi lagu, alhamdulillah sudah lumayan ya. Suaranya lumayan, enak didengar ya. Sedikit kita tanggapi di bidang tajwid ya. Yang pertama huruf zai. Sedikit lagi ketegasan zainya. Razaq, razaq ya. Kemudian huruf kha. Kha itu harus ada getaran pada tenggorokan kita. Bil akhirati wa bil akhirati. Ada getaran di tenggorokan kita. Ya. Tapi jangan sampai tidak ada getaran, maka dia akan mengarah kepada huruf ha. Ahi jadi ahi kan. Oleh sebab itu harus kita maksimalkan getaran kha itu. Wabil akhirati akhirati. Nah, itu. Kemudian tadi di akhir. Di awal bacaan pertama didengar muflihun, kurang pas hanya.
Tapi setelah diulang, pas. Jadi hati-hati jugalah tentang huruf ha dan huruf ha. Kadang-kadang kita bisa keliru ya. Yang jelas, kalau yang mirip mata pancing itu adalah huruf ha yang halus. Kalau yang bulat itu yang tebalnya ha gitu ya. Itu aja kodenya. Di selebihnya alhamdulillah bagus ibu ni, ada progres semakin baik. Barakallah. Barakallah, alhamdulillah. Memang Ustadz yang harus ditekankan di awal untuk kita membaca Al-Quran itu adalah tajwidnya ya Ustadz ya. Ya betul. Walaupun tajwid. memang kita bisa berirama yang merdu, tetapi masih punya kesalahan-kesalahan di tajwid itu ya bisa berpotensi juga akan menimbulkan dosa seperti itu ya Ustadz. Tapi kalau misalnya kita bisa bertajwid dan alhamdulillah juga bisa berirama dengan merdu, maka kita yakin pahalanya akan dilipat gandakan, Masya Allah. Baik Ustadz, selanjutnya kita akan mendengarkan atau melihat arti dari ayat Al-Baqarah ini Ustadz. Oh iya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Artinya Allah lah yang lebih mengetahui maksudnya. Zalikal kitabu la raiba fih. Demikian atau ini kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang kami beri kepada mereka, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau kepada engkau ya Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan dari sebelum engkau ya Muhammad. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang termasuk orang yang selalu beruntung. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu artinya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah memang belajar ngaji itu akan selalu asik ya Ustadz ya. Kalau kita belajarnya dengan ikhlas, dengan tentunya juga dengan nurut apa kata guru gitu ya Ustadz. Baik, tadi kita melihat ada beberapa penelepon ya Ustadz. Itu tadi saya melihat di awal 2 penelepon itu dia berirama tartil. Kemudian tadi yang 2 di belakang tadi ada Ibu Rita, Pak Idrus itu berirama tilawah. Tilawah. Nah itu pandangan Ustadz mana yang sekiranya harus kita pakai dulu nih Ustadz? Tapi kita tahu memang dua-duanya baik gitu Ustadz. Iya, semuanya jadi punya keunggulan masing-masing ya. Kalau murattal itu efektif. Umpamanya dalam 10 menit bisa 1 lembar, 2 halaman, ya. Bahkan lebih kalau murattal. Ya. Tapi kalau bertilawah 10 menit itu cuma lebih kurang 1 halaman. Jadi di sisi jumlah pahalanya mungkin beda ya. Beda. Namun semuanya dianjurkan. Semuanya afdal. Mana yang lebih kita bawakan gitu. Namun kita semuanya senang kan? Senang murattal, senang mujawad, tilawah, senang tartil ya. Semuanya kita senangi. Semuanya dianjurkan. Di mana yang akan dibawakan? Tapi sekali-sekali dibawalah tartil, sekali-sekali dibawa juga mujawad gitu. Kalau saya baca di rumah, kadang-kadang dengan irama tartil, kadang-kadang dengan irama mujawad, kadang-kadang dengan bacaan mutala'ah seperti orang berbicara. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Boleh juga seperti itu. Tidak apa-apa ya Ustaz. Seperti orang ceramah ya. Boleh, semuanya dibolehkan. Yang tidak boleh yang melanggar ilmu tajwid.
Sehingganya kita melagu sehingganya tandapannya berlebih. Atau sifat hurufnya melenceng keluar dari yang sesungguhnya. Atau makhrajnya berubah misalnya. Kerana suara, ketinggian suara, atau mungkin kita terlalu enak berlagu, lupa tajwid. Itu yang tidak boleh. Kemudian tartil. Tartil itu jangan terlalu cepat. Sehingganya juga mengurangi hak huruf. Mustahak huruf, ya. Hak huruf itu sifat-sifat huruf. Yang mustahak huruf itu adalah sifat-sifat huruf yang timbul sekali-sekali. Ya. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis gitu ya. Itu namanya mustahak huruf, ya. Jadi oleh sebab itu semuanya dianjurkan, semuanya punya kelebihan, semuanya kita sukai. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi kalau memang pengen pahalanya lebih banyak lagi dapatnya, pakai murotal ya Ustadz ya. Nah, kalau pahala hurufnya, jumlah hurufnya. jumlah hurufnya lebih banyak dibaca ya murotal. Tapi semuanya itu memang akan bernilai pahala kalau kita menunaikannya dengan ikhlas dan juga tentunya tidak melanggar ilmu-ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid. Iya, luar biasa Ustadz. Ini Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Ini kan kita ngaji Ustadz. Biasanya maaf cakap ya Ustadz ya, hingga saat ini memang masih banyak orang-orang yang sudah dewasa bahkan sudah tua, itu kan banyak nih yang belum bisa belajar tetapi mereka ada berkeinginan ingin belajar Al-Quran. Kira-kira mereka belajarnya dari mana dulu Ustadz? Biar ngajinya, bacaan Al-Qurannya itu lancar. Ya, belajar Al-Quran ini ibarat berbilang. Mulai dari satu. Satu itu adalah alif. Mulai dari alif. Tetap jangan mulai dari ya, tapi tetap dari alif ya. Mulai dari alif belajar. Biasanya orang-orang yang ada orang dewasa misalnya belum bisa baca Quran, itu bukan berarti tidak bisa sama sekali. Dia sudah tahu huruf-huruf, sedikit cuma mengaktifkan kembali, mengambil kesempatan kembali untuk belajar Al-Quran. Ya. Kita tumbuhkan kembali minat belajar Al-Quran, kita support kembali keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang belum bisa baca Quran, mungkin mbah kita belum bisa baca Quran misalnya, ya kita kewajiban kita untuk mengajarnya. Ya. Mungkin orang tua kita barangkali anaknya besar, orang tuanya belum bisa. Kewajiban anak juga mengajarin gitu ya. Tapi sekarang banyak sarana prasarana cara belajar. Di YouTube, di WA segala macam banyak. Ada yang belajar dari alif, ada metode praktis, atau metode cepat gitu ya. Banyak tempat belajar. Ada yang guru yang lebih dekat. Di semuanya tergantung. Ada kemauan tak? Namun kesempatan tetap ada dari Allah SWT. Tentulah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya dari kecil sampai tua, sampai sebelum meninggal tetap menuntut ilmu pengetahuan. Dia tergantung motivasi diri kita lah untuk bisa baca Quran agar kita mendapat syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat sampai ke surga. Amin. Amin. Baik pemirsa, tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan kita ambil dari Ustadz kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi yang tentunya masih setia menyaksikan program Ayo Mengaji pada sore hari ini. Baik Ustadz Muhammad Ali, selanjutnya kesimpulan dari apa yang telah disampaikan pada sore hari ini Ustadz. Baik. Baik, kita coba ambil kesimpulan dari ayat 1 sampai 5. Yang pertama, Allah memberi kita petunjuk bahawa Al-Quran ini benar adanya dari Allah SWT, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk untuk orang bertakwa. Siapa tu orang bertakwa? Iaitu orang beriman kepada yang gaib, selalu mendirikan solat, berinfak, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum yang diturunkan sebelum Al-Quran, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Namun kita tidak wajib mengamalkannya. Yang wajib kita amalkan adalah Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat mereka yakin, kita yakin.
Itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu beruntung. Itulah kesimpulan pada ayat ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan lantunan ayat suci Al-Quran dari Al-Ustaz Muhammad Ali, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, makasih. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tak terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Muhammad Ali. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah kita di Amin. hadapan Allah Amin. Subhanahu Amin. wa taala. Baik pemirsa, saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.